Membeli ikan bersama teman, mari taklukkan soal perkalian. Hai anak soleh dan soleha, mari kita sama-sama perhatikan, mengamati cerita berikut ini. Benny membuat 2 perahu kertas dan Tior juga membuat 2 perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 perahu kertas. Sekarang kita gabungkan berapa jumlah perahu kertas semuanya ya. Perhatikan di sini ada perahu Benny 2, perahu Tior 2, dan juga perahu ayah 2. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan kembali gambar berikut. Masing-masing perahu yang dimiliki adalah 2. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Contohnya seperti ini. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah, teman-teman, perhatikan. 2 perahu ini ya, masing-masing dimiliki oleh masing-masing orang. Kemudian jumlah 2 perahu ini ada berapa? Ada 3 ya. Kemudian 3 kita tulis dalam bentuk perkalian, dikali berapa ini ya, masing-masing isinya ada 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, kemudian perhatikan kembali. Ada 2 kotak. Kotak yang pertama berisi perahu biru dan kotak yang kedua berisi perahu merah. Sekarang perhatikan jumlahnya. Biru 3 dan merah 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Perhatikan kembali anak-anak saleh dan saleha. Jadi penulisan dalam bentuk perkaliannya adalah kita bisa tulis sebagai berikut ya. Ada 2 kelompok perahu dikali masing-masing isinya berapa? Satu kelompok itu 3 ya. Perhatikan. Jadi 2 dikali 3 sama dengan jumlahnya adalah 6 ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut ini. Seperti tadi yang teman-teman lihat contoh di awal, masing-masing kelompok itu ada 1 perahu ditambah 1 perahu ditambah 1 perahu, jumlahnya ya betul 3. Kita tulis dalam bentuk perkaliannya berarti 3 ya, karena itu ada 3 kelompok perahu. 3 kelompok perahu ya. Jadi kita harus tulis 3 dikali berapa isinya? 1 kelompok itu. 1 kelompok itu isinya adalah 1. Maka kita nanti akan tulis 3 dikali 1 sama dengan hasil akhirnya berapa? Adalah 3 ya. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Teman-teman perhatikan, ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu isinya 4. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Sekarang kita tulis dalam bentuk perkalian. Kita tulis dalam bentuk perkaliannya berapa tadi? Berapa kelompok? Ada 3 kelompok ya. Ya, 3 kelompok atau 3 kotak itu masing-masing isinya 1 kelompok atau 1 kotak itu isinya berapa? Isinya adalah 4. Jadi kita bisa tulis 3 dikali 4 sama dengan hasil akhirnya adalah 12. Oke, sekarang ada apa nih? Nah, bola. Kita akan menjumlahkan. Masing-masing kotak isinya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ada berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dijumlahkan artinya 8. Jadi kita bisa tulis dalam bentuk perkaliannya adalah, karena itu 4 kelompok, jadi 4 dikali masing-masing kelompok isinya berapa? Isinya adalah 2. Jadi kita harus tulis 4 dikali 2 sama dengan berapa jumlahnya teman-teman? Ayo, 8. Betul sekali. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ada 4 kelompok, masing-masing kelompok isinya 4. Perhatikan, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Sekarang kita tulis dalam bentuk perkaliannya. Yuk, tadi ada berapa kelompok di atas yang biru itu isinya? Ada 4 kelompok. Jadi kita tulis 4 dikali isi dari masing-masing kelompok itu berapa? Satu kelompoknya adalah 4. Jadi kita harus tulis lagi 4 dikali 4 ya, sama dengan berapa? 16. Baik anak soleh dan soleha, sekarang kita beralih menjadi soal cerita.
dua kelompok anak bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Sekarang dibentuk dalam kalimat perkaliannya adalah 2. Kenapa 2? Karena itu 2 kelompok. Dan kenapa kali 5? Karena setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Nah, sekarang kita nyatakan dalam kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. Berarti 2 kali 5 ketika ditulis dalam penjumlahan berulang sama dengan, perhatikan, mana yang dijumlahkan, mana yang berulang, berarti 5-nya yang berulang. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Demikian anak soleh. Perhatikan anak soleh, tugas kalian silakan dibaca dan lengkapi buku paket tema 2 dari halaman 7 sampai dengan 10. Ya nak? Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Baik, alhamdulillah anak soleh dan solehah, mari kita telaah bacaan teks berikut ini. Di situ ada Salman yang sedang bermain dengan teman-temannya. Bermain apa? Bermain engklek. Mari kita baca teks berikut dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Permainan engklek atau Sunda Manda atau taplak gunung adalah permainan tradisional di Indonesia. Permainan ini sangat disukai Salman dan teman-teman. Salman dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Peserta permainan membuat landasan engklek terlebih dahulu di jalan dengan menggunakan kapur. Gacoannya menggunakan batu kerikil, pecahan genting atau yang lainnya. Permainan engklek bisa dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Kita bisa menggunakan home pimpa, suten, atau suit untuk menentukan urutan permainan. Nah, pernahkah kamu bermain engklek bersama teman-temanmu? Iya, jika belum, ajak ayahmu dan saudaramu untuk bermain engklek di halaman rumahmu, oke? Dan kita akan coba eksplorasi jawaban dari pertanyaan teks berikut ini. Baik teman-teman, kita akan coba mengeksplorasi jawaban dari teks yang sudah kita baca tadi ya. Oke, perhatikan baik-baik. Nomor 1, apa nama permainan yang dilakukan oleh Salman? Jawabannya apa anak soleh? Soleha? Betul sekali, permainan engklek. Baik, sekarang kita ke nomor 2, di mana Salman melakukan kegiatan bermain? Iya, betul sekali, di halaman sekolah. Kemudian yang ketiga, apa saja perlengkapan yang dibutuhkan Salman untuk bermain engklek? Iya, apa saja? Yang pertama adalah landasan engklek, kemudian dibuat dari kapur, kemudian ada gacoan atau batu kerikil. Yang keempat, bagaimana cara menentukan urutan permainan dalam permainan engklek? Dengan suit atau home pimpa. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita anak-anak soleh dan soleha. Dan perlu diingat, kita harus saling menyayangi sesama muslim. Kita harus menghindari diri dari upaya menyakiti sesama muslim, sesama saudara kita. Dan dalam bermain pun kita tidak boleh curang, apalagi sampai menyakiti teman bermain kita. Bermain itu harus jujur, bermain harus disiplin, mematuhi aturan permainan. Sebagai anak soleh dan soleha, kalian harus menyayangi teman dalam sebuah permainan. Kita tidak boleh menyakiti teman kita, saudara kita, dan juga orang-orang yang kita sayangi. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Masya Allah, sungguh Islam itu indah sekali. Terima kasih anak soleh dan soleha. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.